Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 837. Pedang misterius yang tak tertandingi. Di atas kepala monster pelahap dewa yang melayang di udara, Ning Hanling menatap penasaran ke arah pedang merah darah di tangan Luo Xiu. Dengan pengalaman luasnya, dia seharusnya bisa mengenali senjata apapun. Namun, kali ini, dia tidak dapat menentukan tingkat sebenarnya dari pedang ini. Awalnya, aku mengira ini hanya pedang biasa tingkat 3, kata Ning Hanling sambil mengernyit. Tapi setelah merasakan aura pedangnya yang luar biasa, aku sadar bahwa aku sepenuhnya salah. Pedang ini pasti luar biasa. Luo Xiu tetap diam, tidak memberikan penjelasan apapun. Dia duduk bersila, meletakkan pedang pembelah langit di atas lututnya, lalu mulai menggunakan teknik dewa perubahan dan mantra pencarian mimpi untuk menyempurnakan hubungan dengan pedang itu. Sementara itu, monster pelahap dewa terus terbang melintasi angkasa, dan waktu berlalu tanpa terasa. Setelah beberapa saat, Luo Xiu akhirnya menyelesaikan proses penyatuan dengan pedang pembelah langit. Cahaya pedang itu perlahan memudar, lalu berubah menjadi sebuah tanda pedang, yang langsung menyatu dengan mata kirinya. Sayang sekali, kultivasiku masih terlalu rendah. Luo Xiu menghela napas. Saat ini, aku hanya bisa mengaktifkan sebagian kecil dari kekuatan pedang pembelah langit. Jika aku dapat menggunakannya sepenuhnya, bahkan Dewa Agung pun akan mati dalam sekejap. Bahkan Dewa Iblis tingkat 7 pun tidak akan bisa bertahan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Dia menyingkirkan pikirannya dan beralih menatap Ying Wucheng dan putrinya, Ying Xiaoxue. Saudara Ying, jika kau tidak memiliki tempat tujuan di dunia besar Tianlu, aku bisa merekomendasikan tempat yang cocok untukmu. Ying Wucheng terkejut dan penasaran. Tempat apa itu? Luo Xiu tersenyum ringan. Klan Ji. Ying Wucheng semakin kebingungan. Dia baru saja tiba di dunia besar Tianlu, kultivasinya belum cukup tinggi, dan dia tidak tahu banyak tentang kekuatan besar di dunia ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa klan Ji telah muncul kembali. Luo Xiu menjelaskan, klan Ji memiliki 6 ahli Dewa Agung yang menjaganya. Mereka bahkan lebih kuat dari Sekte Kaisar Tianlu. Jika bukan karena mereka memilih untuk tetap rendah hati, mereka pasti sudah menggulingkan dominasi Paviliun Tianlu. Mengapa klan Ji? Luo Xiu merekomendasikan mereka ke klan Ji bukan tanpa alasan. Ying Xiaoxue memiliki bakat luar biasa, dan dia bisa menjadi murid luar klan Ji. Ying Wucheng mungkin tidak berbakat, tetapi dengan rekomendasi Luo Xiu, dia setidaknya bisa memiliki tempat tinggal yang aman. Dengan perlindungan klan Ji, mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman lainnya. Namun, perjalanan ke klan Ji cukup jauh, dan Luo Xiu tidak punya waktu untuk mengantar mereka secara langsung. Sebagai gantinya, dia memberikan mereka sebuah batu giok, yang berisi tandanya. Bawa ini ke klan Ji, mereka pasti akan menerimamu. Setelah itu, Luo Xiu menoleh ke arah Yan Siruo dan Ning Hanling. Kalian berdua juga ikut ke klan Ji untuk sementara waktu. Yan Siruo langsung membantah. Tidak, aku ingin tetap bersamamu. Dia baru saja bertemu kembali dengan Luo Xiu, bagaimana mungkin dia mau berpisah lagi? Namun, Luo Xiu menggelengkan kepalanya. Aku harus menyelamatkan Yuer. Jika kalian ikut denganku, aku tidak bisa bergerak dengan bebas. Lebih baik kalian pergi ke klan Ji bersama Ying Wucheng, dengan begitu, mereka bisa sampai dengan aman. Alasan Luo Xiu benar-benar masuk akal. Yan Siruo belum cukup kuat. Ning Hanling masih terluka. Jika mereka ikut, mereka bisa menjadi beban dalam misinya ke Sekte Tianyun. Luo Xiu mengirim pesan telepati ke Ning Hanling. Bantu aku membujuk Yan Siruo. Jika kau melakukannya, aku akan segera membantumu menyembuhkan cedera daunmu. Mendengar ini, Ning Hanling memutar matanya dengan kesal. Tetapi karena menyembuhkan daunnya adalah prioritas utama, dia terpaksa membantu Luo Xiu membujuk Yan Siruo. Akhirnya, Yan Siruo dengan enggan setuju untuk pergi ke klan Ji bersama Ying Wucheng. Setelah mengucapkan perpisahan, Luo Xiu naik ke atas monster pelahap dewa dan pergi. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke dekat kota Tianyun. Namun, kota itu tampak berbeda dari sebelumnya. Saat memasuki sebuah kedai minuman, Luo Xiu mendengar banyak diskusi dari orang-orang di sekitarnya. Dunia besar Tianlu sedang mengalami gejolak besar akhir-akhir ini. Benar, pertama, klan Ji muncul kembali, lalu, Sekte Tianyun kehilangan seorang tetua dewa tingkat tinggi, bahkan, Tuan Kota Tianyun yang baru saja menembus Dewa Agung tingkat akhir pun telah mati. Ini pertanda buruk, itu sebabnya Sekte Tianyun memperketat penjagaan di kota ini. Luo Xiu tahu bahwa tempat terbaik untuk mencari informasi adalah di Silu. Namun, Silu berada di bawah kendali Sekte Tianyun.
Jika dia pergi ke sana, dia bisa saja langsung ketahuan. Sebagai gantinya, dia tetap berada di kedai minuman, berpura-pura memainkan cakram formasi biasa sambil mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya. Meskipun orang-orang menggunakan formasi isolasi suara dan komunikasi telepati, semua teknik ini tidak berarti apa-apa bagi Luo Xiu. Dengan kesadaran Kaisar Dewa tingkat 3, ditambah mantra jiwa yang ia kuasai, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Di bahunya, monster pelahap dewa telah mengecil hingga seukuran telapak tangan, tampak malas dan mengantuk. Namun, meskipun tampaknya tidak peduli, monster pelahap dewa juga tetap waspada siap melindungi Luo Xiu kapan saja. Luo Xiu tidak terburu-buru, dia tahu bahwa Sekte Tianyun adalah sarang harimau. Namun, dia sudah bertekad untuk menyelamatkan Yuer, tidak peduli berapa banyak bahaya yang harus dihadapinya. Dengan informasi yang dia kumpulkan, dia akan segera bergerak dan seluruh dunia besar Tianlu akan segera menyaksikan kekuatannya. Segalanya terasa sangat tenang. Di dalam kedai minuman ini, Luo Xiu tidak mendengar informasi apapun yang layak untuk diperhatikannya. Namun, dia juga tidak terlalu terburu-buru. Dia tahu betul bahwa jika ingin membawa pergi Yan Yuer, dia tidak boleh gegabah dan membuat kegaduhan. Jika dia bertindak terlalu mencolok, maka kemungkinan besar Tetua Agung Tianyun akan kehilangan rasa malunya dan langsung mengurung Hong Fei dalam tahanan ketat. Jika itu terjadi, maka satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Luo Xiu adalah menerobos masuk ke sarang harimau, yang sama saja dengan menyerahkan diri ke dalam perangkap. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap, Luo Xiu sudah berada di kota Tianyun selama hampir 1 bulan. Selama waktu ini, dia telah melihat Hong Fei beberapa kali, tetapi dia menahan diri dan tidak mengambil tindakan apapun. Itu karena dengan kepekaan kesadarannya, dia dapat merasakan ada lebih dari 10 jejak energi yang mengunci tubuh Hong Fei. Artinya, di sekelilingnya, setidaknya tersembunyi lebih dari 10 ahli Dewa Agung yang mengawasinya. Jika ada gerakan sekecil apapun, para ahli ini akan segera bertindak dengan kecepatan kilat. Luo Xiu tidak terlalu peduli dengan kekuatan para ahli dari Sekte Tianyun. Namun, yang dia khawatirkan adalah jika terjadi pertempuran, Hong Fei akan terkena dampaknya. Selain itu, Hong Fei sendiri tampaknya menolak untuk memulihkan ingatannya. Jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, maka situasinya bisa menjadi tidak terkendali. Hari itu, seperti biasa, Luo Xiu datang ke kedai minuman paling ramai di kota. Di tangannya, dia bermain-main dengan sebuah cakram formasi. Sesekali, cakram itu bergetar, dan pola di atasnya berubah dalam berbagai kombinasi yang kompleks. Seni formasi memiliki perubahan yang tak terbatas, sama seperti hukum tanpa bentuk yang dia pelajari penuh dengan misteri yang mendalam dan variasi yang luas. Karena itu, Luo Xiu menggunakan seni formasi sebagai cara untuk memperdalam pemahamannya terhadap hukum tanpa bentuk. Hukum tanpa bentuk tidak termasuk dalam hukum yang dikenal di alam semesta. Ini berarti tidak ada metode yang pasti untuk menguasainya. Karena itu, Luo Xiu hanya bisa mengandalkan eksplorasi dan pemahaman dirinya sendiri untuk menelusuri jalan ini. Membuka jalur kultivasi baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah tugas yang sangat sulit dan penuh rintangan. Inilah sebabnya mengapa sejak mencapai tingkat Kaisar Dewa, kecepatan kultivasinya melambat secara signifikan. Karena peningkatan kultivasi bela diri tidak hanya bergantung pada menyerap energi dan mengakumulasi kekuatan dalam tubuh, tetapi juga harus sesuai dengan pemahaman seseorang terhadap hukum. Dalam banyak hal, pemahaman terhadap hukum lebih penting daripada sekadar meningkatkan kultivasi. Saat Luo Xiu tenggelam dalam pemikirannya, tiba-tiba terdengar suara dari pintu kedai minuman. "Nona Dongrou, silakan." Sekelompok orang memasuki kedai. Seorang pemuda yang tampak sopan dan elegan membantu seorang wanita cantik memasuki ruangan. Para pelanggan di dalam kedai yang awalnya ramai dan berbincang-bincang tiba-tiba terdiam. Keheningan menyelimuti ruangan, seolah-olah semua orang menahan napas. Alasan keheningan ini jelas, pemuda yang tampak sopan ini adalah seorang ahli Dewa Agung, terlihat dari aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Lebih dari itu, dia mengenakan jubah resmi Sekte Tianyun. Di sisinya, wanita bernama Dongrou mengenakan gaun putih panjang, memiliki mata yang jernih dan gigi yang putih bersih, dengan wajah yang begitu cantik dan anggun, memberikan kesan kesucian dan ketenangan yang luar biasa. Namun, saat Luo Xiu melihat wanita bernama Dongrou ini, alisnya sedikit berkerut. Meskipun wanita ini menyembunyikan auranya dengan sangat baik, Luo Xiu tetap bisa merasakan ada jejak energi iblis yang samar mengalir di dalam tubuhnya. Seorang kultivator iblis. Di 3000 dunia besar, hampir setiap dunia memiliki kultivator iblis. Namun, hanya di dunia agung leluhur iblis, para iblis benar-benar memiliki kekuatan dominan. Di dunia lain, mereka hanyalah kelompok kecil yang tersembunyi. Kebanyakan iblis yang kuat akan pergi ke dunia agung leluhur iblis, sehingga di dunia lain, jarang sekali ditemukan iblis dengan kekuatan besar. Namun, wanita bernama Dongrou ini berbeda. Dia seorang dewa agung tingkat 7.
Seorang kultivator iblis dengan kekuatan seperti ini, tanpa perlu dipikirkan lagi, pasti berasal dari dunia agung leluhur iblis. Saat Luo Xiu menyadari identitas asli wanita ini, Dong Rou juga tampaknya menyadari sesuatu. Tatapannya langsung tertuju ke arah Luo Xiu. Ini membuat hati Luo Xiu sedikit menegang. Namun, dia segera menyadari bahwa Dong Rou tidak menatapnya, melainkan sesuatu yang ada di bahunya, monster pelahap dewa. Dunia ini tidak selalu memiliki ras iblis atau makhluk buas. Pada zaman purba, dunia hanya memiliki binatang purba dari langit dan bumi. Monster pelahap dewa adalah keturunan langsung dari binatang purba bintang langit, salah satu garis keturunan terkuat di alam semesta. Darah purbanya memiliki daya tarik yang luar biasa bagi makhluk iblis. Karena itulah, para keturunan iblis seringkali tertarik pada monster pelahap dewa. Ketika Luo Xiu berada di tanah suci abadi, seorang pewaris garis keturunan iblis bahkan memaksa ingin mengambil monster pelahap dewa darinya. Namun, Dong Rou ini jauh lebih kuat daripada pewaris iblis yang ditemuinya sebelumnya. Meskipun monster pelahap dewa sudah menyembunyikan auranya, darah purbanya tetap tidak bisa sepenuhnya ditutupi, sehingga Dong Rou dapat merasakannya dengan jelas. Hehe, makhluk kecil yang lucu. Dong Rou tersenyum lembut, meskipun dia bisa merasakan auranya yang unik, karena monster pelahap dewa telah menyembunyikan kekuatannya, dia tidak bisa menilai seberapa kuat makhluk ini sebenarnya. Namun, dia memperhatikan pemiliknya seorang pemuda dengan kultivasi hanya kaisar dewa tingkat 2. Sepertinya makhluk ini memiliki darah purba yang sangat murni, tetapi kekuatannya tidak terlalu tinggi, pikirnya. Anak muda, apakah kau mau menjual makhluk kecil ini kepadaku? Dong Rou melangkah mendekati Luo Xiu, senyum menggoda menghiasi wajahnya, matanya berkilau penuh daya tarik, menatap Luo Xiu dengan tatapan yang bisa membuat seorang ahli dewa agung pun kehilangan kendali. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ekspresi Luo Xiu tetap tenang. Dia hanya mengangkat cangkirnya, menyesap anggur dengan tenang, lalu mengernyitkan alisnya. Dengan nada penuh ketidaksukaan, dia berkata, "Tolong menjauh dariku. Aku tidak suka bau busuk yang keluar dari tubuh rubah." Seluruh kedai minuman mendadak sunyi. Dong Rou, yang sebelumnya tersenyum manis, wajahnya langsung membeku di tempat. Kata-kata Luo Xiu seperti tamparan keras di wajahnya. Bersambung.